Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Belum semuanya, shalom. Haleluya. Saya percaya kalau di ibadah pertama dan kedua Tuhan boleh lawat kita. Ibadah yang ketiga Tuhan lebih dahsyat lagi melawat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saja kita bagi berdiri bersama pagi hari ini. Berapa orang yang siap menutup bulan ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu semuanya? Sorakan boleh kita buka semua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau tutup bulan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Hadirlah kau di tengah-tengah kami. Biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Penyembahan yang berkenan, menyenangkan hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari tutup bulan ini dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan suaramu bersyukur. Mari ingat-ingat segala kebaikan Tuhan 11 bulan yang kita lalui ini. Mari ingat kebaikannya, bersyukurlah kepada Tuhan. Begitu banyak pertolongannya, begitu banyak kemurahannya, begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Sebab kami tak dapat memungkiri betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Kami bawa korban syukur kami, terimalah penyembahan kami. Hilalama Yesus, kami bersyukur. Hai jiwaku, sembahlah Dia. Hai jiwaku, bawalah syukurmu. Jesus, oh haleluya. Thank you Lord. Bagimulah pujian, bagimulah sembah kami. Kiralah barana nama yang 11 bulan yang kami lalui, semuanya karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tak ada satupun yang dapat memungkiri bahwa kasih setiamu selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang baik, sangat baik, bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tarik hadirat-Mu lebih lagi, memenuhi setiap kami. Kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, dan ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Kami boleh berkata, Allah kami Allah yang dahsyat, Allah kami Allah yang heran, Allah kami Allah yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu.
Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mana. Dia yang atur, Kau yang atur berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Terima kasih aku berjejakan. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Betapa baiknya Kau Tuhan. Jika kami boleh sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu saja katakan, berada dalam hadirat-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah. Yang percaya katakan, setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang aku berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang aku berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Engkau yang percaya katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang aku yang berjejakan anugerah, Kau biarkan jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam
Sambil mengangkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Engkau yang percaya, katakan. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Kau biarkan percayaku. Biarkan musik saja, mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, percayaku Tuhan, sepenuhnya di dalam-Mu, sepenuhnya bagi-Mu. Sebab Kau yang punya hidup kami. Tak perlu ku takut, tak perlu ku ragu, sebab Allah ada di sana. Yesus, pegang tangan kami, pegang tangan kami, jangan lepaskan. Oh, Engkau tak pernah Dia tinggalkan sendiri. Percaya, percaya. Bersama-sama katakan. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku. Engkau yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan setiap langkahku. Setiap langkahku ada di mata-Mu, berjejakan anugerah. Kau tak biarkan ku jalan lihat air mata mereka. Percayaku, percayaku sepenuhnya di dalam-Ku. Dia tak pernah tinggalkan engkau. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Engkau yang percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masa depanmu Dia jamin, masalahmu Dia tanggung.
disembuhkan. Jangan takut. Oh, harapan kami, masa depan kami di tangan Tuhan. Terima janji keselamatan. Terima janji kemenangan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar, apa yang tak pernah dilihat, yang timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan. Yang sakit kami boleh berkata kami sembuh. Yang terikat boleh berkata kami dibebaskan. Yang tidak punya pengharapan kami percaya pengharapan baru Tuhan berikan. Oh, mari nikmati saat-saat indah bersama dengan Tuhan pagi ini. Oh, berseru kepada Dia, panggil Dia. Oh, panggil ya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya, 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 haleluya. Taruh untuk kasih haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh keberanian kami mau menghadap wajahnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sejak kita bangkit berdiri bersama, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ku sembah, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Satu suara katakan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat. Diberkatilah Kau Tuhan. Satu suara kami katakan, ku sembah. Mari angkat wajahmu ke langit, katakan, ya. Tanpa musik katakan, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau tuh. Ku mengangkat wajahku. Katakan haleluya, haleluya, Jesus. Terima kasih ya Aba. Jesus Lord. Jesus. Let's sing hallelujah.
Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib. Wajahku selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Dari hatiku berkata, selamanya Kau hebat bagiku. Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom tanah air kami. Biarlah Engkau yang memberkati tanah air dan udaranya. Engkau yang memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo selaku pemimpin kami, Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan anakmu ini menjadi anak yang takut akan Engkau, Tuhan Yesus. Menjadi pemimpin yang benar-benar berasal daripada Engkau, Tuhan. Dan kami percayakan tanah Batak ini, Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Bupati kami, Bapak Nixon Ababan. Engkau yang memberkati anakmu ini, Tuhan Yesus, menjadi anak yang menyukakan bagi Engkau, Tuhan Yesus. Sehingga daerah kami, sehingga tanah Batak ini menjadi tanah kesukaan bagi Engkau, Tuhan. Menjadi tanah sumber berkat bagi Engkau, Tuhan Yesus. Menjadi tanah yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sungguh hadir di tempat ini Bapa. Di GBI Tarutung Kota. Engkau melawat kami satu persatu. Engkau sembuhkan kami satu persatu Tuhan Yesus. Ada kebangkitan rohani dari tempat ini Tuhan. Kami tangkap setiap berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Di masa Tuhan yang Engkau semakin pakai lagi lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat-Mu Tuhan Yesus. Yang akan menyampaikan sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Engkau yang pakai lebih lagi. Engkau taruhkan apa yang dalam hati-Mu kepada hati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai generasi-generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan bawa api-api Pentakosta ketiga dari tempat ini Tuhan. Dari tempat ini sampai ke ujung-ujung dunia. Dan Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan Yesus dengan senjata roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan menari seperti Raja Daud menari kepadamu Tuhan. Dan Engkau yang memperlengkapi kami dengan roh-Mu Tuhan. Engkau penyuka sukacita kami. Mari kita yang telah siap untuk bersukacita dan menari-nari dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang rasakan hadirat Tuhan siang hari ini boleh? Pasti tepuk tangannya juga lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Ada satu di depan. Boleh tangannya tetap terangkat Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tetapi kita satu keluarga dalam kerajaan Allah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Coba berikan salam, katakan, wow kamu luar biasa hari ini. Siap, tepuk tangan yang luar biasa yuk. Sebab kami tak akan pernah ragu betapa besarnya kasih setia-Mu bagi kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sebelum jiwaku ku yakin dan percaya. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berdaya untuk
Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin, kau tuntun langkahku bersama serukan. Yesus Raja dalam hidupku, siap, ya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jika Allah di pihak kami, siapakah yang boleh jadi lawan kami? Karena Dia Allah penolong, Allah yang setia bagi setiap kami. Katakan, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Siapa mau tetap berjalan bersama Tuhan sampai akhir tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya, katakan amin. Boleh ikuti kami, katakan, hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Katakan, denganmu boleh kita berjalan sama-sama. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh sama-sama katakan, denganmu tuh ku kan berjalan, ku kan berjalan. Sekali lagi, denganmu Tuhan, denganmu, Bapak Ibu saja. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Semua tangan kiri katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mau berjalan dengan Tuhan pasti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Coba lihat kiri kanannya sekali lagi. Kamu luar biasa hari ini. Denganmu Tuhan, ku kan. Imani Bapak Ibu. Katakan denganmu Tuhan. Lari.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang mari katakan, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Boleh mengangkat tangan, katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Kami katakan, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Katakan sekali lagi dengan lembut, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Engkau tetap setia ya Tuhan, bahkan di saat kami tidak setia kepadamu. Engkau tetap Tuhan dan Allah kami, bahkan ketika kami tidak pernah menganggap Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Engkau tetap senantiasa menganggap kami anak-Mu, bahkan ketika kami tidak menyapa Engkau dengan sebutan Bapa. Engkau setia, Engkau adil, sehingga Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati dan memberikan hati seorang murid kepada setiap kami, untuk kami dapat tetap senantiasa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara diberkati sepanjang minggu ini. 11 bulan hampir sudah kita lewati, tahun 2020. Kalaupun kita di tahun 2020 banyak di rumahnya, karena semua serba dirumahkan. Kuota internet naik melonjak tajam, tapi semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Kita masih dapat beribadah pada saat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hampir 8 bulan atau bahkan lebih daripada 8 bulan kita berkutat dengan yang namanya pandemi. Kita hidup dengan kondisi new normal. Kita harus jaga sana dan jaga sini. Segala sesuatu dibatasi dengan protokol kesehatan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan sebenarnya bagi kita. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020 ini, mungkin kita tidak akan pernah ketemu lagi dalam keadaan atau situasi sebelum pandemi datang. Tapi satu hal, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera dan ketertiban. Amin Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen
hari-hari ini mempunyai polemik atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan tanda kutip konyol atau mungkin aneh. Kalau misalnya di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang menjadi korban, banyak orang yang bahkan terkena dengan yang namanya penyakit COVID-19, atau bahkan kita ketahui bersama, tidak sedikit orang-orang terkenal atau bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun yang menjadi korban. Minggu kemarin kita ketahui seorang hamba Tuhan dari sahabat kita gereja HKBP, bagaimana mereka berkutat atau misalnya berjuang dengan yang namanya pandemi ini, atau bahkan salah seorang daripada rekan daripada hamba Tuhan meninggal. Satu hal yang kita ingat, semuanya Tuhan izinkan, semuanya dalam kendali Tuhan. Kalau bahkan manusia kadang mengatakan seperti ini, pendeta aja kena, gak ada gunanya kita berdoa. Oh, pendeta mulai dari bangun pagi hari hingga malam hari terbenam, pasti orang yang sering berdoa kena juga. Bapak Ibu, itu bukan menjadi sebuah patokan bagi kita, atau itu bukan sebuah menjadi sesuatu hal keputusan bagi kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama baca dalam Mazmur 143 ayat yang ke-7. Mazmur 143 ayatnya yang ke-7. Kita akan sama-sama baca. 2, 3, ya. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Nah, ini merupakan sebuah mazmur yang dituliskan dan dinyanyikan oleh seorang Daud. Saya mau tanya dulu, apakah Daud orang yang dekat dengan Tuhan? Ya, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan dekat dengan dia, dan Tuhan berkenan dalam kehidupan seorang Daud. Tetapi kenapa Daud bisa menuliskan tulisan ini? Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Dia merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali. Karena apa? Tuhan tidak dengar doanya. Tuhan tidak jawab doanya. Sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Apa gerangan yang terjadi? Dan bahkan tidak usah heran, justru keadaan yang dialami oleh Daud terkadang pernah kita alami. Tuhan tidak jawab doa kita, Tuhan seolah-olah jauh, kita berdoa seperti kita tidak merasakan apa-apa, kita menyembah Tuhan seperti penyembahan kita itu hanya sebatas langit-langit rumah, kita pergi beribadah pulangnya tidak ada perubahan, kita berdoa minta berkat Tuhan, gak ada berkat Tuhan, gimana ini? Kita minta kesehatan, malah yang datang sakit penyakit Tuhan, gimana ini? Kok Tuhan jauh? Satu hal yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada siang hari ini. Apakah memang benar Tuhan meninggalkan kita? Apakah memang benar Tuhan itu jauh dari kita? Nah, sebuah perumpamaan bagi kita semua. Saya mau tanya dulu antara kita yang ada dalam ruangan ini. Ibu-ibu yang punya anak, coba angkat tangan. Ibu-ibu saja, gak usah bapak-bapak. Ibu-ibu yang punya anak. Oke, turun tangannya. Lahir dari kandungan masing-masing toh? Nah, saya mau tanya dulu ibu-ibu. Sayang sama anaknya? Sayang, pasti. Kemudian anak ini bertumbuh, anak ibu-ibu semua bertumbuh dewasa. Sering dikecewain sama anak, gak usah dihitung, karena tidak akan terhitung, mungkin saja ya kan, mungkin saja.
Saya mau tanya dulu, waktu dikecewain oleh anak, masih menganggap dia anak atau tidak? Masih. Duit ibu-ibu dicuri, masih nganggap dia anak apa enggak? Masih. Makin kecil masih enggak? Jarang pulang ke rumah, sering main keluyuran kemana-mana, masih nganggap dia anak atau tidak? Masih. Tupperware selusin hilang dia bikin, masih nganggap apa enggak? Makin sedikit, ya. Masih nganggap dia anak apa enggak? Masih. Setelah dia kelak dewasa, berandai-andai ya, berandai-andai. Kalau dia adalah menjadi orang yang paling-paling jahat di muka bumi. Ibu-ibu, saya mau tanya, masih menganggap dia anak kandung? Masih. Karena apa? Seorang ibu tidak akan pernah melupakan anaknya. Yesaya 49 ayat ke-15. Di situ dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pernah lihat kejadian hari-hari ini, anak menuntut orang tua menuntut anak, coret-coretan di kakak? Ada. Salah, coret namanya dari kakak. Serem. Bahkan meme di sosmed, tutup Tupperware hilang, coret dari kakak. Serem, ya kan? Tapi di sini nggak ada. Semua aman Tupperware-nya di rumah. Amin, ibu-ibu semua ya. Kalaupun ada pergantian warna gitu ya kan, mungkin tertukar, itu sudah wajar. Ibu-ibu, sebejat atau sejahat apapun anak ibu-ibu semuanya, sampai akhir hayatnya kita akan tetap menganggap dia anak. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tidak akan pernah meninggalkan anaknya, atau bahkan dia tidak akan pernah menyesah anaknya. Dia tidak anakku, enggak. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Kita akan masuk Desember, pernak-pernik Natal di mana-mana, ya kan? Sekarang minggu ini kita sudah masuk ke Advent 1. Sampai nanti 4 minggu Advent baru kita masuk ke dalam perayaan Natal. Yesaya sudah menubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir bahwa akan datang Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Namanya kan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahkan malaikat datang kepada Yusuf. Anaknya akan lahir, dia akan dinamai dengan sebutan Immanuel. Bapak Ibu, kita semua tahu apa arti Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Sampai kapan Tuhan beserta dengan kita? Waktu Yesus naik ke surga, ada kalimat terakhir yang dia ucapkan. Apa di situ? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada masa expirednya? Secara logika ada masa expirednya? Enggak. Kalau memang tidak ada masa expirednya, kenapa kita ngomong, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Terkadang manusia menganggap Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan jauh dari dia. Bukan Tuhan yang pergi meninggalkan kita, tapi kita secara tidak sengaja pergi menjauh dari Tuhan. Karena kita asik dengan dosa. Misalnya Tuhan di sini, tempat kudusnya Tuhan di sini. Harusnya tempat kita berada di sampingnya Tuhan. Kemudian karena kita terbuai dengan dosa, bermain sana, bermain sini, tiba di sebuah posisi, kita baru sadar, mana Tuhan, kok ditinggalin saya? Bukan kita yang ditinggalkan Tuhan, tapi kita yang ninggalin Tuhan.
Banyak orang berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang beranggapan bahwa oh Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu sesuatu hal yang tidak real, tidak nyata. Tidak heran rekan-rekan saya hamba Tuhan, mulai dari sarjana teologi, master teologi, doktor, profesor, saking menggunakan otaknya untuk menelaah, untuk menginci, untuk mengukur daripada ketuhanan Yesus itu, tidak sedikit yang menjadi seorang ateis. Karena apa? Firman Tuhan sudah jelas katakan, firman Tuhan sudah jelas kasih peringatan, tak terselami pikiran Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, dan betapa tingginya kasih Tuhan. Tidak akan pernah terselami dengan otak kita yang sebesar, kalau saya katakan sebesar bakpao. Kalau yang hanya sebesar bakpao ini kita bikin untuk mengukur kasih Tuhan, tidak akan pernah bisa. Kenapa Tuhan bisa jauh? Kenapa Tuhan kita merasa diri kita jauh dari Tuhan? Kenapa Tuhan menyembunyikan dirinya dari kita? Kita akan belajar. Yang pertama, sama-sama baca nomor 1. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Oke. Kalau ibadah pertama tadi waktu saya suruh untuk membaca ini, agak samar-samar bacanya, antara ngomong atau kumur-kumur. Kalau ibadah kedua, koreksi diri kalaupun berbisik-bisik. Saya dulu ibadah 3. Coba kita baca 1, 2, 3 ya. Oke, agak sedikit ada penekanannya ya. Nggak tahu apakah koreksi diri. Nah, mungkin seperti gitu ya kan, agak tertekan gitu ya kan bilangnya. Nah, saya ketahui kita saling mengerti. Kita orang Batak lah rata-rata di sini ya. Tahu orang Batak Bapak Ibu? Harga diri orang Batak di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Minta maaf susah. Kalau orang mengkritik kita, kalau ada orang mengkritik kita, langsung dalam hati, kutandai kau. Ingat, kutandai kau. Kalau ada yang mengkoreksi kita, jujur ya, apalagi orang Batak. Gak heran lihat orang Batak di sosmed, sindir menyindir. Ya kan? Di grup sindir menyindir, status WA sindir menyindir. Karena apa? Harga diri di atas rata-rata. Ya. Kalau harga diri imbang dengan rata-rata ya palingan ya seperti kita lihat teman-teman kita yang ada di Jawa sana, itu ya kan, kakinya terinjak di bis, Mas kaki saya terinjak. Coba kalau orang Batak, harga diri di atas rata-rata, kita nggak tahu bahas apa lagi yang keluar. Ya, sudah tahu sendiri lah, sudah bisa membayangkan, tidak usah saya praktekkan. Seperti apa yang keluar, koreksi diri. Orang lain, kita sudah risih kalau orang lain mengkoreksi kita. Apalagi diri kita sendiri disuruh untuk mengkoreksi diri. Seolah-olah disuruhlah kita bercermin di depan. Kemudian kita disuruh untuk menilai diri kita sendiri. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah. Lebih gampang mengkoreksi orang lain, setuju? Setuju. Oh, kalau mengkoreksi orang lain, lebih hebat daripada juri-juri Indonesian Idol. Kalau orang lain sedang berbuat masalah, dengan tenang duduk di kursi juri. Saya sih, yes. Kalau menilai orang, kita mungkin paling bisa. Tapi kalau dikatakan mengkoreksi diri sendiri, mulai. Dan yang paling akurat, orang lain yang mengkoreksi kita. Karena apa? Orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka adalah orang-orang yang paling mengerti kita siapa. Bahkan di saat kita tidak menyadarinya. Dan mereka menyadarinya. Koreksi diri
Tuhan suruh kita untuk mengkoreksi diri. Karena memang pada dasarnya manusia susah untuk dikoreksi oleh orang lain. Kita akan belajar dari seorang yang namanya Daud. Tapi kita akan baca dulu. Yesaya 59 ayat pertama ini. Kita harus koreksi diri. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala yang memisahkan kita dengan Tuhan. Gara-gara apa Bapak Ibu? Kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga kita tidak didengar, doa kita tidak didengar, doa kita tidak dijawab, ialah karena segala apa kita? Dosa. Tuhan tegur kita siang ini. Kenapa Tuhan tidak dengarkan saya? Kenapa Tuhan seolah-olah tidak jauh? Bisa jadi poin yang pertama ini, karena ada dosa. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Semua orang tidak luput dari dosa. Bahkan Daud sendiri pun dia berdosa. Orang yang dekat dengan Tuhan dia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Daud? Mazmur 51 ayat ketiga. Di situ dikatakan, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud loh, dia ngaku dengan mulut, Tuhan aku berdosa. Tuhan aku dosa. Aku sendiri bergumul dengan dosaku Tuhan. Seorang Daud, dia mengaku dengan dosa. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu dulu dengan kejujuran dari hati yang paling dalam. Apakah Bapak Ibu sering mengaku dosa dengan mulut? Sering Bapak Ibu? Kebanyakan dari dalam hati. Bahkan dalam hati pun ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, nah, itu si home Tuhan. Ngai botohoi Tuhan. Sian asak tuh ngai botohoi Tuhan. Oke dah Tuhan. Amin. Padahal Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Di situ dikatakan, sama-sama kita baca 2-3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari berapa dosa katanya? Segala dosa. Dari berapa kejahatan? Segala kejahatan. Persyaratannya apa? Kalimat yang pertama, apa itu katakan? Jika kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa ini berbicara tentang apa? Keluar dari mulut ngomong, Tuhan, Kau minta ampun. Tadi siang saya sempat emosi, saya marah berkepanjangan hingga berdosa. Tuhan, minta ampun. Tadi pagi saya sempat ngumpat. Saya sempat ngomong kotor. Ampuni saya Tuhan. Tuhan minta ampun. Tadi sore di lampu merah. Gara-gara dia sih melanggar lampu merah. Makanya aku pakailah dia. Yang secara tidak sadarnya Tuhan. Tapi maaf Tuhan, ampun Tuhan. Ngaku dengan mulut. Tuhan, ampun Tuhan. Minta ampun aku Tuhan. Sebenarnya bukan aku yang memulai Tuhan. Tapi tetanggaku itu Tuhan. Gara-gara sama-sama jemur bajunya tadi kami Tuhan. Tibalah kami menggosip. Sampailah kami ke kompleks sebelah menggosip kami Tuhan. Minta ampun Tuhan. Ngegibah kami Tuhan. Ngomong dengan mulut. Bukan dengan Tuhan. Imai.
Jujur, apalagi orang Batak lagi ya kan. Tanggal 31 Desember jam 6 sore. Siapa yang tidak dakdikdukser? Karena apa? 6 jam lagi. Status sudah bermacam-macam ya kan. Mandok Hatta coming soon. Karena kita sudah tahu inti Mandok Hatta ini apa? Ngaku dosa. Minta maaf. Yang dua ini paling susah dilakukan sama orang Batak. Kak sudah gilirannya. Mak, Pak. Ya sorry lah kesalahanku tahun lalu. Ya, abang juga ya. Adik-adik juga. Minta maaf ya. Dah, ini maju channel oleh hati. Saking susahnya. Padahal Tuhan katakan mengaku dengan mulut dia adalah setia dan adil, maka dia akan menghapuskan segala dosa dan bahkan segala kejahatan kita asalkan kita ngaku. Coba ibu-ibu sekarang, orang tua sekarang, masa pandemi, pemasukan berkurang, pengeluaran bertambah. Tiba-tiba kita lihat anak kita diam-diam mengambil uang dari dompet kita. Kita selidiki dia kemana pergi. Oh, dia pergi beli pulsa. Habis itu dia balik lagi. Oh, di kamar dia main handphone. Ngapain dia? Beli pulsa hanya untuk main game. Besoknya, siapa ngambil uang mama dari dompet? Padahal kita sudah tahu. Siapa ngambil? Lebih sejahtera mana sih orang tua yang dapat jawaban gini? Jawaban pertama, si anak ini ngomong, "Enggak aku ya, enggak aku. Si Tohone, enggak aku. Si Tohone, enggak aku." Jadi siapanya? Tuyul mungkin, banyak sekarang tuyul berkeliaran. Atau jawaban yang kedua, akunya itu mak kemarin ngambilnya. Kan udah terburu-buru, tugasku sudah mau deadline. Ku ambillah uang itu, ku belilah pulsa, masuklah ku ke kamar, akhirnya sekolah daring lah, ku bisa lah ku kirim tugasku itu. Padahal dari dalam hati kemarin itu sudah sojon duluan kan, pergi ke beli pulsa, terus masuk ke kamar lagi, buka handphone lagi, main game dia, diambil uangku hanya untuk beli kuota untuk main game. Sudah begitu kan, padahal sebenarnya mau ngapain? Mau sekolah daring. Jauh lebih sejahtera waktu kita menerima yang jawaban yang nomor 2, mengaku dengan mulut. Kalaupun sebenarnya Tuhan tahu seberapa lemah kita akan dosa. Yang Tuhan mau kita mengakui kelemahan kita dan dosa kita. Amin Bapak Ibu. Mulai siang ini waktu kita berdoa minta ampun sama Tuhan, mulai mengaku dengan mulut. Makanya kalau berdoa, doa pengakuan dosa, nggak usah rame-rame satu keluarga, nanti ketahuan. Apalagi sama tetangga. Apalagi datang ke gereja ini pakai mic pula, ya kan? Semua satu gereja tahu apa dosanya. Masuk ke kamar, kunci pintunya, berdoa pribadi dengan situ. Biar hanya engkau dengan Tuhan saja yang tahu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya Tuhan itu tidak terasa jauh dari kita? Mengungkapkan isi hati melalui doa. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang rajin berdoa. Amin. Sekali lagi, saya akan ulang pertanyaan ini. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang rajin berdoa. Amin. Amin. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Kalau aminnya saya kembali aminkan, biarlah itu terjadi. Amin. Amin. Tapi saya yakin dan percaya kita semua adalah orang yang rajin berdoa. Minimal 3 kali sehari sebelum makan. Setuju? 5 kali lah. Bangun tidur sama sebelum tidur. Dihitunglah itu sama 3 kali makan.
Itu pun kalau ingat berdoa sebelum makan. Paling 5 lah. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin ungkapan hati dari doa, dari hati yang paling tulus. Jangan menyapa Tuhan dengan cara yang sepele. Ingat titah Tuhan yang mengatakan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang rasa hormat kepada Tuhan. Tidak rasa hormat berdoa kepada Tuhan, mengutarakan atau menyebutkan nama Tuhan dengan cara sembarangan. Itu bukan seperti ini. Kaget dikit, Tuhan Yesus. Bukan seperti gitu. Seperti apa mengungkapkan atau mengatakan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu dengan cara seperti ini. Doa sembarangan. Doa asal ngomong aja. Doa secara hafalan saja. Tuhan, saya mau tidur, berkati Tuhan, amin. Tidur. Mau makan, sudah berkati Tuhan makanan ini menjadi kekuatan kesehatan bertubuh, amin. Itu sembarangan. Dan saya yakin dan percaya itu bukan sebuah sikap yang menghormati Tuhan kita. Tapi sikap menghormati Tuhan itu adalah berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Kita menyapa dengan Tuhan dari hati. Tuhan Yesus, Bapa, oh Bapa, seperti ini aku sekarang, tolong aku Bapa. Bapa, makasih berkat-Mu luar biasa sama saya. Tuhan terima kasih. Oh, awal bulan saya mengucap syukur, baru gajian ya kan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tiba bulan tua, Bapa pegang tanganku gitu. Karena apa? Ya mungkin sudah mulai menipis. Bukan dengan sungut-sungut. Ya kan? Dia nama Tuhan. Enggak. Ungkapkan semua apa yang ada dalam hati melalui doa. Mazmur 22 ayat kedua. 1, 2, 3, iya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Perkataan ini keluar dari mulut Daud. Orang yang berkenan kepada Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Siapa lagi orang yang dekat dengan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan? Ayub. Apa yang keluar dari mulut Ayub? Ayub 23 ayat ke-8. 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayub juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dari hati yang paling dalam mereka menjerit, cari Tuhan. Apa sebenarnya? Di mana sebenarnya Tuhan itu sewaktu kita merasa Tuhan itu jauh? Ibrani 13 ayat ke-5b. Di situ dikatakan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tidak usah ngomong, Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Tuhan kenapa engkau menjauh dari aku? Jangan. Gara-gara kita yang menjauh, jadi kita seolah-olah merasa Tuhan itu menjauh dari kita. Padahal kita yang sudah dijauhkan oleh dosa itu dari Tuhan. Bedakan Tuhan pergi dan dengan Tuhan yang menyembunyikan diri. Sekali lagi, bedakan statusnya Tuhan pergi menjauh dengan Tuhan yang menyembunyikan diri. Contoh seperti gini, saya kasih ilustrasi saja, contoh. Bapak Ibu perhatikan saya. Saya berdiri di podium. Sini. Oke. Coba bayangkan kalau saya jalan turun dari podium, saya berjalan keluar, sementara Bapak Ibu masih tinggal di tempat ini. Saya berjalan keluar, terus saya berjalan keluar sana sampai ke jalan raya. Kemudian saya pergi menyusuri jalan raya. Saya mau tanya, apakah saya masih kelihatan di sini? Enggak. Apakah saya masih ada di sini?
Enggak. Kalau Bapak Ibu panggil saya, apakah saya bisa mendengar? Tidak, karena saya jauh pergi meninggalkan Bapak Ibu. Bedakan dengan begini. Saya di sini. Kemudian saya menyembunyikan diri. Nih, saya sembunyi. Saya mau tanya, saya masih kelihatan? Enggak. Tapi saya mau tanya dulu. Kalau Bapak Ibu panggil saya, apakah saya masih dengar? Dan apakah saya masih ada dalam ruangan ini? Demikian juga Tuhan. Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita jauh. Dia hanya sembunyi di mana kita berada. Sehingga sewaktu kita berdoa dari hati kita, Bapa, Engkau ada di mana? Jawab saya Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud dan Ayub. Tuhan ada di situ. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebuah statement yang terakhir siang hari ini. Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya menyembunyikan wajahnya ketika kita melakukan dosa. Yang membuat kita jauh dari Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya dosa itu saja yang membuat kita jauh dari Tuhan. Satu hal, saya tidak berkata bahwa diri saya sudah sempurna atau saya tidak berdosa. Enggak, semua orang berbuat dosa, semua orang punya kelemahan. Tetapi satu hal, kita belajar untuk meninggalkan dosa. Naik level menjadi orang yang berkenan. Terus naik level kejar yang namanya kesempurnaan itu. Tuhan tidak menuntut kita harus sempurna. Tapi Tuhan cuma menuntut kita mau belajar. Belajar tinggalkan dosa. Dan sewaktu kita melakukan dosa, Tuhan mau mengampuninya. Tapi dengan satu syarat. Mengaku dengan mulut kita kalau kita memang sudah berbuat dosa. Jangan mengaku dari dalam hati. Saya tahu, Tuhan juga tahu isi hati kita. Tapi yang Tuhan mau keluar dari mulut kita. Kita tahu anak kita yang sudah mencuri uang kita. Kita sudah tahu dan kita sudah tahu bakal mengampuni dia. Tapi jauh lebih respect waktu anak itu mengaku, iya ma, maaf ya saya ambil duit mama. Waktu kita juga berbuat dosa, kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya berbuat dosa. Dosa saya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalaupun harus seperti itu, tapi yang Tuhan inginkan adalah pengakuan kita. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini kita belajar bagaimana kita belajar untuk menganggap bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh. Tuhan ada di sekitar kita. Dia hanya sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Karena kita berdosa. Karena kita berteman dengan si jahat. Karena kita berteman dengan si iblis. Karena Tuhan tidak akan pernah gabung atau bersentuhan dengan yang namanya dosa. Karena Tuhan kita adalah Maha Kudus. Dia tidak akan pernah bisa toleransi dengan ketidakkudusan. Makanya dia pergi meninggalkan atau dia pergi menyembunyikan wajahnya. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Siang hari ini kita belajar. Kita koreksi diri kita. Kita mengaku dosa kita dan kita mari menyapa dia, memanggil dia. Mari kita berhubungan dengan Tuhan kita, komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui dari yang namanya doa. Hanya orang-orang yang dekat itu syaratnya dengan komunikasi yang erat. Tidak ada orang pacaran tidak pernah komunikasi, harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi bisa hancur hubungan itu. Anak-anak muda kalau engkau berpacaran LDR ya kan. Ya LDR-nya mungkin rumahmu di sini, rumahnya di negeri Swalopu, itu LDR kan, jauh. Negeri Indonesia dengan negeri Swalopu, ya kan. LDR, tidak ada komunikasi, tidak ada WA, tidak ada segala macam. Masih langgengkah hubungan itu? Enggak, karena apa? Komunikasi tidak ada. Kita juga dengan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang LDR. Dia ada di samping kita. Waktu kita komunikasi dengan dia dengan doa, dia akan tetap senantiasa dekat dengan kita.
Amin Bapak Ibu. Koreksi diri, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami siang hari ini untuk menjadi orang yang dekat dengan Engkau. Ketika kami menjauh dari Tuhan, ingatkan kami Bapa, untuk kami mengkoreksi diri kami, untuk kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, untuk kami dapat memperbaiki komunikasi dengan Engkau ya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kalau kami dapat menghabiskan tahun 2020 ini selama 11 bulan, itu tidak pernah lepas dari kasih karunia-Mu, itu tidak pernah lepas dari anugerah-Mu. Kami masih bisa lolos dari pandemi ini. Kami bisa lolos dari kekurangan, dari kemiskinan, dari sakit penyakit. Itu karena semata-mata karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami minta kepadamu sebagaimana Tuhan menyertai kami, sebagaimana Tuhan menjaga kami di tahun 2020, demikian juga Tuhan menjaga kami di tahun 2021. Bahkan lebih dari itu Tuhan, bahkan lebih luar biasanya lagi Tuhan akan menjaga kami dengan penyertaan yang sempurna. Tuhan sertai dengan penyertaan yang dan juga tanda-tanda yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Karena ya, kami yakin dan percaya Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan akan tetap senantiasa menemani kami, memelihara kami. Bahkan di setiap langkah kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap senantiasa menuntun kami, mengajari kami. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejak anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalammu. Setiap langkahku, setiap langkahku. Terima kasih untuk tahun 2020 ya Tuhan. Setiap jejak langkah kami ada anugerah Tuhan yang menyertai. Tak kau biarkan kami sendiri ya Tuhan. Ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Mari Bapak Ibu saja katakan, setiap langkahku. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita buka tangan kita. Tuhan, ini kami ya Bapak. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Takkan biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku
Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau yang memegang tangan ini. Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai tangan ini di tahun 2020, kami yakin dan percaya di tahun 2021 Tuhan akan lebih erat lagi memegang tangan-tangan ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau salurkan berkat-Mu melalui tangan-tangan ini ya Bapa. Engkau yang menjadikan tangan ini menjadi saluran mujizat, saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu, semuanya hamba-Mu materai dengan darah-Mu di setiap loh hati kami, di setiap pikiran kami, sehingga firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang akan tetap senantiasa menyertai kami. Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami, tetapi Tuhan Engkau yang tetap senantiasa berjalan di samping kami, memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan yang gilang gemilang, sehingga kami dapat menyelesaikan tahun ini dengan sukacita daripada Tuhan. Kami dapat menyelesaikan tahun ini dengan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir ya Bapa pada siang hari ini. Tuhan memberkati dengan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan proteksi kami ya Bapa dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami katakan Tuhan, tidak ada satu sakit penyakit apapun yang mencoba mendekat kepada setiap hidup kami. Tidak ada satu penyakit apapun yang mencoba mendekat atas keluarga kami. Tidak ada penyakit apapun yang mencoba untuk mendekat rumah kami, karena kami aman di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Tarutung. Dari tempat ini kami mengangkat tangan ya Bapa. Turunlah kiranya kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan atas setiap mereka yang saat ini dirawat. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu atas setiap mereka. Turunlah kiranya berkat-Mu, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memproteksi mereka, Tuhan yang menjaga dan memelihara keluarga mereka. Tuhan tetap senantiasa memelihara seluruh kehidupan mereka. Dan Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan dengan secara cepat ya Bapa, memulihkan mereka dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin juga Tuhan sedang dirawat saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami yakin dan percayakan firman-Mu ya Bapa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya dan sangat besar kuasanya. Kami berdoa ya Bapa untuk ketiga orang hamba-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan, jemaat yang tempat ini yang mungkin sedang dirawat. Kami berdoa ya Bapa, kami menopang mereka dari tempat ini, kami menopang mereka dari tempat ini ya Tuhan. Kami menyalurkan dan kami mengimpartasikan kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, kesembuhan daripada Engkau, penguatan daripada Engkau ya Bapa atas seluruh anak-anak ini ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka dan Engkau yang memulihkan mereka. Amin. Dan biarlah Tuhan melalui sakit penyakit ini, satu hal yang kami ketahui Tuhan, nama Tuhan akan tetap senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memelihara kami, bahkan di saat kami memasuki bulan Desember, kami akan memperingati kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat merasakan, merayakan Natal ini dengan sukacita daripada Engkau. Dan pandemi ini ya Tuhan tidak akan mengurungkan atau mengurangi niat kami untuk kami tetap bersukacita di dalam Engkau ya Yesus. Karena Engkau Allah kami yang hadir di dunia ini, yang lahir di dunia ini untuk menebus kami dari setiap dosa dan dari setiap sakit penyakit. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pengumuman GBI Tarutung Kota, Minggu 29 November 2020, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM, dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online yang hari ini dilayani oleh kaum muda. Selesai ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan, diakonia, atau persembahan lainnya, sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Minggu depan kita akan mengadakan penyerahan anak, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya agar kita mendaftarkan ke meja penerima tamu. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dan jadwal yang tertera di layar, pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja, diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu, akan diadakan ibadah perayaan mesbah keluarga atau Family Altar Celebration di tempat ini. Ibadah mesbah keluarga ini adalah ibadah yang terakhir di tahun ini dan akan dilanjutkan di awal tahun depan. Keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Di seluruh FH-FH yang akan ada disilahkan bergabung dalam ibadah ini juga. Doa puasa mulai minggu ini diliburkan dalam rangka persiapan Natal yang akan diaktifkan kembali di awal Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Kami informasikan bahwa minggu depan seluruh ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus dan kita berkesempatan mengembalikan persembahan persepuluhan kita minggu depan. Bagi jemaat lansia yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus dapat menghubungi sekretariat supaya dapat diantarkan ke rumah masing-masing. Dan ibadah anak sekolah minggu tepat dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak muda yang luar biasa hari ini melayani. Buat anak-anak muda yang mau bergabung, boleh datang hari Rabu jam 4 sore di tempat ini. Nanti boleh mengambil talenta apa yang Tuhan kasih, mau singer, WL atau apapun pemain musik. Kita akan akhiri ibadah kita, sejak kita untuk bangkit berdiri bersama. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam dan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari kita buka kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidupmu, mulai dari siang hari ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan Bapak Ibu boleh diberikan di belakang, tetap dengan menjaga jarak.
every praise to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my deliverer. God my deliverer. Yes he is. Yes he is. God my Savior. God my